Mereka mengatakan bahwa Nabi Muhammad belum selamat. Bahkan Nabi Muhammad itu bukan jalan kebenaran, tidak bisa diikuti dan bukan menjadi panutan. Dan itu dinyatakan oleh Al-Quran katanya. Nabinya sendiri itu masih harus didoakan oleh umatnya. Ya kalau nabinya masih didoakan, lalu umatnya bagaimana? Oke. Jam'iyah sholawatan itu loh, diundang oleh gereja. Lah dari pihak kita, dari pihak Jam'iyah senang merasa bisa berdakwah di gereja, kan gitu kan? Padahal sebenarnya mereka dijadikan bukti untuk membenarkan apa yang dikatakan oleh pendeta-pendeta itu. Jadi jangan sekali-kali mau Anda dipakai bahan pembenaran doktrin mereka yang mengajarkan bahwa Nabi Muhammad itu belum selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami hadir di Taman Wisata Sengkaling di Malang, Jawa Timur. Kota Malang, Jawa Timur. Iya, Kota Malang. Malang Kucetsuara, Jawa Timur. Ya, karena Malang itu nasib. Ini perlu berganti nama, Bapak Ibu. Malang Kucetsuara artinya adalah kejahatan dibunuh oleh Tuhan. Jadi Icwara itu Tuhan. Jadi kalau Malang itu maknanya memang negatif dan ini perlu menjadi konsorsium bersama untuk mengganti nama kota ini. Baik, hadirin sekalian, tentang ada satu hal ya, yang ketika waktu itu Pak Pendeta Budi Asali di gerejanya, Gereja Golgota Surabaya, waktu ada dialog bersama kami, itu beliau menyatakan bahwa Nabi Muhammad itu tidak selamat. Jadi agama Islam adalah agama insya Allah. Buktinya adalah Nabi Muhammadnya aja nggak selamat. Butuh dikasih sholawat, butuh dikirim sholawat, butuh didoakan selamat supaya selamat. Nabinya sendiri itu masih harus didoakan oleh umatnya. Ya kalau nabinya masih didoakan, lalu umatnya bagaimana? Oke. Harus diselesaikan. Anda meluas. Apa? Anda mulai melebar. Harus diselesaikan. Kita buka sampai besok. Ini ngomong yakin selamat atau tidak yakin selamat ya? Itu versi Bapak Pendeta Budi Asali. Dan waktu itu di forum itu, waktu itu ada debat dengan Ustadzah Etika Nur sebelah kiri saya ini. Nah, beliau adalah saksi hidup dari sejarah peristiwa debat waktu itu, debat malam hari di Gereja Golgota Surabaya itu. Beliau menyatakan itu Nabi Muhammad tidak selamat, agama Islam agama insya Allah. Dan di forum itu tidak terjawab. Maksudnya belum ada yang sempat menjawab, bukan tidak terjawab. Itu sebenarnya waktunya nggak cukup. Nggak ada yang sempat untuk menjawab. Dan kali ini kita akan menjawab bersama. Dan waktu itu saya hadir. Waktu itu Ustadz Masud hadir. Ya, tapi ada di bawah, lantai bawah. Kalau tentang keselamatan agama Islam itu, orang-orang Islam sudah dijamin masuk surga, itu sudah rumus pasti itu. Ayatnya banyak dan saya sudah sering membahas itu. Diantaranya yang lalu berjudul tentang saya mendapatkan hadiah 1 miliar dari orang Kristen kalau saya bisa menjawab di mana letak ayat Al-Quran yang menyampaikan bahwa orang Islam dijamin masuk surga. Saya kasih ayatnya banyak. Namun pada hari ini hadir senior-senior saya, beliau yang lebih hari ini untuk bisa menjawab. Kepada Ustadz Masud dulu, dipersilakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surat Al-Ahzab ayat 56 berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi
wasallimu taslima, yang artinya sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi Muhammad. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu pada Nabi Muhammad. Nah, ini kemudian pengertiannya diputar balik oleh orang-orang Kristen. Nah, diantaranya ya Pendeta Markus Margianto atau Pendeta Ali Makrus At-Tamimi itu mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu belum selamat sehingga orang-orang Islam itu diperintah untuk bersolawat kepada Nabi. Beda dengan Yesus. Yesus itu kalau dalam Islam itu mesti diiringi dengan alaihissalam. Apa arti alaihissalam? Alaihissalam itu adalah padanya keselamatan. Nah, ini padanya keselamatan, artinya Yesuslah juru selamat yang menyelamatkan Nabi Muhammad. Ini yang kemudian ditiru oleh orang-orang dan pendeta-pendeta Kristen lainnya, ya termasuk Budi Asali itu. Sebenarnya ini Ali Makrus ini juga meniru dari kelompok Nehemia Christian Center yang dulu dipimpin oleh Pendeta Dr. Suradi dari Nehemia Christian Center itu. Nah, terus berkembang ini. Waktu itu ya berkembang sebelum Ali Makrus dan lain-lain itu. Mereka mengatakan bahwa Nabi Muhammad belum selamat. Bahkan Nabi Muhammad itu bukan jalan kebenaran. Ya, tidak bisa diikuti dan bukan menjadi panutan. Sebab apa? Dan itu dinyatakan oleh Al-Qur'an katanya. Di mana itu tempatnya? Yakni pada surat Al-Fath, ya Al-Fathu, ya Al-Fath ayat 1 dan 2 yang berbunyi Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dambik wa ma ta'akhkhara. Nah, diputus sampai di situ ayatnya, yang artinya sesungguhnya kami, yakni Allah, membuka kemenangan kepadamu wahai Muhammad dengan kemenangan yang nyata, supaya Allah mengampuni dosa-dosamu baik yang dulu maupun yang akan datang. Maksudnya, menurut mereka, pada ayat ini Nabi Muhammad berulang kali diampuni dosa-dosanya oleh Allah baik yang dulu maupun yang akan datang. Kalau Allah mengampuni dosa Nabi Muhammad berulang kali, berarti Nabi Muhammad ini sering salah. Kalau sering salah berarti sering tidak benar. Kalau sering tidak benar, untuk apa diikuti? Beda dengan Yesus. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 6, Bu Indri bunyinya? Ya, saya hafal sih. Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, jadi itu yang dipakai oleh para pendeta untuk melakukan kristenisasi di mana-mana itu, para misionaris. Nah, apakah benar Nabi Muhammad itu belum selamat sehingga umat Islam diperintah untuk bersolawat? Perlu diketahui pengertian bersolawat itu. Ya, memang artinya ya Allah, ya berilah kesejahteraan, keselamatan pada Nabi Muhammad. Ya. Jadi, apakah ini Nabi Muhammad belum sejahtera, belum selamat? Nanti dulu, mari kita bandingkan dengan Bible. Silakan Bu Indri dibaca Matius 6 ayat 9. Matius pasal 6 ayat 9, soal pengajaran Yesus Kristus yang dilakukan oleh Yesus.
Jadi berdoalah seperti ini, Bapa kami yang di surga, disucikanlah namamu. Ya, cukup. Bapa kami di surga, disucikanlah namamu. Berarti Tuhan menurut Kristen yang disembah, apa yang diyakini Kristen, doa Bapa kami disucikan, betul ya? Ya, masih memanggil Allah berarti. Ya, masih memanggil Allah. Dikuduskannya lah itu. Ya, disucikanlah namamu. Berarti, tapi namamu bukan namaku. Iya, betul. Berarti ya Tuhan belum suci. Sehingga perlu disucikan. Disebutkan bahwa Tuhan belum suci. Kan di situ disebutkan disucikanlah namamu. Ya kan? Lah kita bersolawat juga begitu. Ya Allah, berilah kesejahteraan kepada Nabi Muhammad. Bukan berarti Nabi Muhammad itu belum sejahtera. Dia sudah sejahtera. Jadi pengertian bersolawat itu adalah memuliakan, ya, menghormati, betul, ya, meninggikan derajat, ya. Jadi itu memuliakan. Lah sama pengertian itu. Jadi kalau ya Allah berilah kesejahteraan kepada Nabi Muhammad, bukan berarti Nabi Muhammad belum sejahtera. Jadi bukan berarti Nabi Muhammad belum selamat. Jadi sama ini seperti juga itu. Bukan berarti bahwa Tuhan tidak suci. Iya. Kenapa harus disucikan? Nah, makanya di situ dikuduskannya lah namamu, Iya. disucikanlah namamu. Apakah berarti Tuhan belum suci? Karena kita mengakui kesucian, kemahasucian Tuhan, maka di situ disebutkan disucikanlah namamu. Bukan berarti belum suci Tuhan itu. Sama, ya Allah berilah anugerah kesejahteraan kepada Nabi Muhammad, bukan berarti Nabi Muhammad belum selamat, belum sejahtera. Itulah. Ya karena orang Kristen memang enggak flashback pada kitab sucinya sendiri karena gara-gara mengikuti setan. Ini. Nah, ini juga ya para tokoh-tokoh agama ya terutama bagi ya mohon maaf ya jamiah yang jamiah sholawat ya. Kalau diundang ke gereja untuk bersolawat di gereja, jangan mau. Karena apa? Sebelum Anda diundang ke gereja, pendeta gereja itu mendoktrin kepada jemaatnya. Mengapa Nabi Muhammad itu perlu disolawati? Karena memang Nabi Muhammad belum selamat. Itu. Oleh karena itu, kalau ingin bukti bahwa Nabi Muhammad belum selamat, nanti kita undang jamiah sholawat Nabi itu. Jamiah sholawatan itu loh, diundang oleh gereja. Lah dari pihak kita, dari pihak jamiah, senang merasa bisa berdakwah di gereja. Kan gitu kan? Padahal sebenarnya mereka dijadikan bukti. Ya, dipakai bahan bukti di hadapan gereja untuk membenarkan apa yang dikatakan oleh pendeta-pendeta itu. Oleh karena itu kenapa ketika jamiah tibaiyah, jamiah solawatan dan lain-lain, ketika melantunkan solawat kepada Nabi Muhammad di altar gereja, mereka ikut-ikutan melantunkan lagu solawat itu, ya kan? Allahumma sholli ala Muhammad dan lain-lain. Dan sang pendeta pun juga tertawa senang karena apa? Merasa bahwa yang dikatakan itu adalah benar. Itu loh persoalannya. Dakwah di gereja. Maksudnya jamiah ini ya merasa berdakwah di gereja, tapi dari pihak gereja, berarti yang dikatakan oleh Bapak Pendeta benar. Ternyata orang Islam itu bersolawat memohon kepada Allah supaya Nabi Muhammad diselamatkan. Tapi kan dapat duit. Lain persoalannya. Itu. Nah, ini ya. Jadi jangan sekali-kali mau Anda dipakai bahan pembenaran doktrin mereka yang mengajarkan bahwa Nabi Muhammad itu belum selamat. Ini loh persoalannya. Ya, saya harap sudah tidak mau lagi kalau diundang begitu. Jadi alat pembenaran. Mungkin ada yang perlu ini
Pak Ibong ditanyakan. Langsung ke tambahan. Ini Berarti mau 21:9. tambahan? Matius 21:9 mungkin. Oh ya, Matius 21 9. ayat 9. Nah, biar pemirsa hafal lagi. Jadi kalau yang di Matius 6 ayat 9, ya di situ disebut Bapa kami di surga, dikuduskannya namamu atau disucikanlah namamu. Nah, apakah berarti Tuhan tidak suci? Nah, kan tuh. Lagi tambahi. Ya, ini saya kutip dari Matius 21 ayat 9. Sama-sama ayat 9 ya. Ya. Yang pertama pasal 6, yang kedua kedua pasal 21. 21. Ya. Selain itu, orang-orang yang berjalan di depan dan di belakang Yesus terus berseru, tolonglah selamatkan putra Daud. Diberkatilah dia yang datang dengan nama YHWH, ya, ini kitabnya Saksi Yehova. Yahweh. Allah yang ada di tempat tertinggi, tolonglah selamatkan dia. Nah, berarti Yesus belum selamat. Nah, itu kan. Tadi Bapak yang belum belum suci. Sekarang suci. Yesus belum selamat. Nah, bagaimana Kristen? Sama katan? Itulah, jangan mempermainkan ya. Itu. Terima kasih. Sama-sama. Mungkin Bu Atika ada tambahan. Ya, tambahan sedikit ya. Mungkin gini, kesalahpahaman seperti pendeta senior pendeta ya. Seperti Pak Budi, ini kan memang karena dia tidak mempelajari Islam. Iya. Sesungguhnya gini, marilah kita mempelajari agama lain dalam koridor agama itu, dalam perspektif agama itu, bukan dengan asumsi pribadi kan begitu. Iya. Sama kita juga kalau belajar agama lain juga dengan asumsi mereka. Nah, masalah ini kesalahpahaman juga kita tahu kan bahwa Yahudi ini kan tauhid. Iya. Kitab yang sama Tanakh menjadi perjanjian lama juga bisa menjadi trinitas kan. Berarti kan ada Iya. ada sesuatu yang missing di situ, kenapa bisa berbeda penafsiran ya kan. Nah, Bu Indri bisa dibaca, ini saya contoh Iya. bagaimana penafsiran itu bisa berubah. Ini contoh karena mungkin tidak melihat teks yang tidak merujuk pada referensi pada teks yang dinyatakan ya. Galatia 3:13. Galatia 3:13. Kristus sudah membeli kita, Dia membebaskan kita dari kutukan hukum Taurat dengan menggantikan kita sebagai orang yang terkutuk. Nah, Karena ada tertulis setiap orang yang digantung di tiang adalah orang yang terkutuk. ya, dari hukum Taurat Kristus telah menebus kita. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Maksudnya kutuk, kalau di penjelasan dalam Saksi Yehova, maksudnya apa? Kutuk hukum Taurat ini menurut Saksi Yehova ini mengacu kepada semua hukum Taurat atau tidak? Iya, jadi Saksi Yehova dan Kristen dalam hal ini kalau tentang hukum Taurat sama ya. Jadi hukum Taurat itu mengenalkan dosa kepada manusia, dan kalau Anda berdosa satu hal ini, kutukannya ini. Kalau Anda berdosa ini, hukumannya ini. Nah, itulah yang dinamakan kutuk hukum Taurat, Bu. Nah, jadi ini sama Saksi Yehova dengan Kristen mengenai kutukan hukum Taurat tuh sama. Jadi orang berdosa hukumannya ini. Orang berdosa ini A, kutukannya ini A gitu. Jadi itulah kutuk hukum Taurat. Dan berarti Taurat kayak menakutkan begitu ya dalam pandangan. Iya, dalam Kristen. pandangan Kristen itu Taurat itu tidak membebaskan orang dari hukuman, tetapi justru memperkenalkan bahwa kalau kamu berdosa ini, hukuman kamu ini. Kalau kamu berdosa jenis 2, kamu hukumannya jenis ini gitu. Jadi dan seterusnya begitu. Coba satu lagi, Efesus 2:15-16. Dengan mengorbankan tubuhnya, Dia mengakhiri hukum Taurat yang berisi perintah yang membuat mereka bermusuhan, supaya kedua pihak
yang bersatu dengannya itu dijadikan satu bangsa baru dan didamaikan. 16. Selain itu dia mendamaikan keduanya dengan Allah melalui tiang siksaannya, supaya keduanya menjadi satu tubuh, karena melalui kematiannya dia sudah mengakhiri apa yang membuat keduanya bermusuhan. Jadi seolah-olah berat ya hukum Taurat ini ya, sehingga harus diakhiri kan? Bukan berat. Jadi kalau menurut teologi Kristen, hukum Taurat itu memisahkan manusia dengan Tuhan karena dosanya. Betul. Nah sekarang kita lihat bagaimana pandangan yang punya Taurat siapa? Judaism. Kita lihat pandangan orang Yahudi di Mazmur 19 ayat 8. Bener nggak seperti itu? Mazmur 19 ayat 8. Mazmur 19 ayat 8. Petunjuk YHWH itu benar, membuat hati gembira. Perintah YHWH itu bersih, membuat mata terbuka. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Jadi dalam Mazmur 19 itu Taurat itu sudah sempurna. Ya, sempurna. Sulit enggak dilakukan, kan seolah-olah sulit, kutukannya ini gitu kan. Padahal dalam Yudaisme tidak begitu. Orang yang bersalah itu tidak harus selalu gini, seolah-olah kalau begitu dosa ada kutukan, dosa ada kutukan, ya kan? Oh, di sini ayat 7, Bu. Ya, Mazmur 19 ayat 7. Ya, coba. Hukum YHWH itu sempurna, memulihkan tenaga. Pengingat dari YHWH itu bisa dipercaya, membuat orang yang tak berpengalaman menjadi bijaksana. Betul. Nah, kira-kira menurut dalam pandangan Kristen kan memang sulit ya dilaksanakan Taurat ini kan. Persoalannya itu karena tradisi kan. Maksudnya kita ngecek, sekarang kita cek dengan ulangan. Kita cek di mana tadi ulangan, ulangan 30 11 sampai 14. Bener nggak perintah Taurat Ulangan ini sulit? 30 11 sampai 14. Ulangan 30 11 sampai 14. Perintah-perintah yang saya sampaikan hari ini tidaklah sulit ataupun terlalu jauh untuk diraih. 12. Itu bukan ada di langit sampai-sampai kalian harus bilang siapa yang akan naik ke langit untuk mengambilnya, supaya kita bisa mendengar dan mentaatinya. 13. Itu juga bukan yang ada di seberang lautan sampai-sampai kalian harus bilang siapa yang akan menyeberang lautan untuk mengambilnya, supaya kita bisa mendengar dan mentaatinya. 14. Perkataan itu sangat dekat dengan kalian, yaitu di mulut dan di hati kalian sendiri, supaya kalian bisa melakukannya. Bisa dilakukan toh, karena bisa. Bagi orang Yahudi bukan sesuatu yang sulit. Dan apakah Taurat memberi kutuk? Maksudnya begini, dalam tanah Torah itu bukan berarti orang hidup kudus itu tanpa dosa. Orang hidup kudus itu orang yang begitu berdosa dia mau bertobat gitulah, seperti disebutkan dalam Proverb itu apa ya bahasa Indonesianya ya? Amsal 24:16. Malah bahasa Indonesia yang bingung ya. Ya, Amsal 24:16. Amsal 24:16. Ya, sebab kalaupun orang benar jatuh sampai 7 kali, dia akan bangun lagi. Tapi orang jahat akan jatuh seterusnya karena bencana. Betul. Jadi 7 kali pun dia jatuh, maksudnya melakukan dosa, ya 7 kali dia bangun gitu. Bangkit lagi. Bukan berarti dosa terus harus diupah ini, dihukum ini, dosa ini dihukum ini, tidak. Itulah kenapa terjadi gap, perbedaan yang tajam antara pandangan Yahudi, perspektif Judaism memandang Tuhan konsepnya sebagai tauhid, sedangkan dalam Kristen menjadi trinitas, di mana ada konsep penebusan dosa. Karena bagi Yahudi Taurat itu ya memang sudah sempurna dan bisa dilakukan. Dan orang yang hidup kudus itu bukan berarti tanpa dosa, tapi orang yang segera bertobat ketika dia berdosa. Yang terakhir,
mungkin tidak hukum Taurat ini ditambah atau dikurangi, jadi dirubah atau ditiadakan. Kita lihat di Ulangan 4 ayat 1. Ayat 2, sorry. Ulangan 4 ayat 2. Ulangan 4 ayat 2. Jangan menambah ataupun mengurangi kata-kata yang saya sampaikan kepada kalian, supaya kalian bisa mentaati perintah-perintah YHWH Allah kalian yang saya sampaikan kepada kalian. Jadi tidak ada di luar ini kecuali apa yang disebut Jangan menambah ataupun mengurangi Taurat. Betul. Tidak boleh. Nah, ini Ulangan Yudaisme seperti ini. Ulangan kan? 4 ayat 2 ya. Ya. Jadi sudah jelas ya. Kenapa orang Yudaisme juga bertahan pada tauhidnya, karena yang dibaca ini. Masa Tuhan kata, kalau Rabbi Tovia bilang, masa Tuhan sudah berfirman terus tidak konsisten, ternyata harus menambah gitu kan. Ini menurut mereka. Jadi pandangan ini gapnya di mana? Ini salah satu gapnya di sini. Nah, Sudah lengkap sekali dipaparkan oleh Ustadz Masyhud dan para ustadzah sekalian. Cuman saya sedikit menambahkan saja tentang sholawat itu, bahwa algoritma Islam itu adalah algoritma tak terlupakan, dan agama satu-satunya di dunia yang memiliki algoritma tak terlupakan ini hanyalah Islam. Contoh, berita trending itu biasanya hanya bertahan hanya 4 bulan saja. Setelah 4 bulan manusia itu lupa. Dulu pernah trending dan pernah viral sampai berbulan-bulan, itu cuma 4 bulan saja, habis itu hilang. Yakni berita pesawat Lion Air jatuh. Dulu pesawat nomor berapa yang jatuh itu saya masih ingat waktu itu. Pesawat berapa saya lupa tuh sekarang. 6310. Lupa sudah. Lion Air berapa yang jatuh dulu itu, yang hilang di lautan itu. 6310. Yang Adam Air Bukan. kali. Ada lagi Manado. Lion Air ada, Adam Lion Air Air. ada. Kalau Adam Air di 6308 Manado. juga ada. Jadi hanya sedikit yang masih ingat, angkanya masih ingat. Tapi coba Islam itu algoritmanya itu sungguh luar biasa. Orang diberikan tentang syariat tentang sholawat itu supaya orang-orang seluruh dunia ini ingat tentang Rasulullah Muhammad. Jadi sampai sekarang manusia di dunia ini ingat siapa itu Muhammad, siapa itu Rasulullah Nabi Muhammad. Karena kita bersolawat tiap hari. Iya. Siapa itu Nabi Ibrahim, kita bersolawat. Iya, siapa itu Nabi Ibrahim? Solawat kan hanya Bersolat untuk Rasulullah juga Nabi Ibrahim. Betul. Berarti betul. Abraham nggak selamat? Enggak juga dong, gitu loh. Kemudian ada lagi nih, afirmasi terbaik itu manusia meninggal itu gampang dilupakan. Manusia itu seterkenal apapun setelah meninggal itu mudah sekali dilupakan. Mudah sekali. Manusia terkenal, artis siapa sudah? Dulu pernah ada artis yang beken sekali. Siapa dulu namanya tuh, lupa saya namanya. Ya Jupe juga. Iya, Nika Jupe. Ardila. Nika Ardila. Habis itu banyak sudah. ya. Banyak. Habis itu orang lupa. Olga Olga Saputra itu dulu viral sekali. Sekarang habis meninggal orang sudah lupa sudah Olga. Oke, baik. Berikutnya adalah salawat itu merupakan bentuk ungkapan cinta kepada kekasih, ya, kepada orang yang dicintai, dan menunjukkan bahwa ini penunjukan bahwa tingkatan Rasulullah itu hanyalah nabi utusan. Karena di dalam salawat itu dimulai dari nama asma Allah dulu. Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Dan juga Jadi, Abraham, Nabi Ibrahim juga. Allahumma sholli ala Nabina Ibrahim. Jadi Allah dulu, asma Allah. Ya Allah, berikanlah kemuliaan kepada Nabi Muhammad. Ya Allah, berikanlah kemuliaan kepada Nabi Ibrahim. Itu menunjukkan bahwa tingkatan Allah itu tingkatan levelnya level Tuhan yang maha tinggi. Sedangkan yang diberikan Itu pasti. kemuliaan itu adalah levelnya adalah level manusia, level hamba Tuhan. Baik. Berikutnya adalah seandainya tidak ada sholawat, maka pasti banyak umat Islam itu musyrik. Orang manusia di dunia ini gampang sekali musyrik, gampang sekali mengkultuskan orang yang terkenal, orang yang hebat. Jadi misal ada sedikit saja orang nempel foto orang, kadang saking idolanya itu
saking seakan-akan itu. Yalah, kalau sekarang anak-anak muda lagi artis Betul. Korea sampai Betul. diidolakan seperti Betul, itu kan. betul. Apalagi semacam nabi ya, nabi itu bisa dikultuskan jadi Tuhan loh itu. Terbukti Nabi Isa, Yesus alaihissalam, fotonya itu nggak tahu fotonya siapa itu, sampai dikultuskan jadi Tuhan. Jadi seandainya tidak ada sholawat, maka pasti banyak umat Islam yang musyrik. Karena levelnya tadi itu, zikirnya orang biasanya itu gini, ya Allah ya Muhammad, ya Allah ya Muhammad, bisa begitu. Karena orang pengen zikir, pengen mengingat Rasulullah, pengen salawat, tapi nggak ada caranya. Salawatnya begini akhirnya, ya Allah ya Muhammad, ya Allah ya Muhammad, menyamakan level Allah dengan level Nabi Muhammad. Itu salah itu. Jadi salawat yang benar itu adalah Allahumma salli ala Muhammad. Baik, terakhir Bapak Ibu, makna salawat di kamus terpopuler di dunia. Ini ada kamus bahasa Arab itu paling populer di dunia, salah satu paling populer, terkenal. Namanya Kamus Al-Munjid. Kamusnya tebal segini. Itu karangan orang orientalis itu, bukan karangan orang Islam itu, tapi populer kamusnya itu. Disusun oleh 2 orang pendeta atau rahib Katolik bernama Fr. Louis Ma'luf al-Yasu'i dan Fr. Bernard Totel al-Yasu'i. Franciscus ya. Itu orang Katolik ya, rahib Katolik, yang dicetak, diterbitkan dan distribusikan oleh sebuah percetakan Katolik sejak tahun 1908. Itu sudah lama sekali. Nah, makna sholawat di sana, sallallahu ala, yang bermakna sholla atau Allahu alaih, itu barokah wa ahsana alaih, artinya itu Allah memberkahinya dan memuliakannya. Jadi benar Ustadz Masud tadi, Ustadz Masud menyampaikan bahwa arti sholawat itu adalah memuliakan. Ya Allah, berikanlah kemuliaan. Itu jadi, bentuk. kalau Allah kepada malaikat, Betul. Allah kepada Rasulullah kan gitu. Betul. Kita kepada Rasulullah kan beda-beda arti. Nah, kemudian terakhir, sholat itu berakar dari kata solu yang artinya tersambung, terhubung, tiada lagi terpisah ya. Solu. Kemudian yang umum orang Muslim katakan sebagai pujian. Jadi sama seperti selamat pagi, selamat siang, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, salawat itu sama. Salawat itu adalah salam kita kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, terima kasih atas perhatiannya dan mudah-mudahan bermanfaat. Semoga para saudara kami dari Kristen dan Katolik yang selama ini belum memahami tentang salawat bisa memahami dengan baik ya. Termasuk ada yang bicara bahwa kita bersalawat disuruh memuji atau disuruh mendoakan Nabi Muhammad beserta keluarganya. Nabi Ibrahim beserta keluarganya itu Nabi Ibrahim kan juga kita sholawat sama, nggak cuma Rasulullah kan dalam sholat kan. Kenapa itu nggak disebut juga gitu. Hanya yang belum selamat. Belum selamat dan keluarganya loh kan. Iya. Termasuk Yesus berarti kan keturunan Ibrahim juga. Kenapa ada wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, agar manusia ingat selalu dengan tarikh Islam ya. Algoritma tadi itu agar umat manusia ini ingat dengan tarikh Islam, ingat dengan sejarah Islam. Apalagi munculnya paham-paham ideologi menghina atau menghilangkan nama-nama para sahabat dan keluarga Nabi itu kan, agar hilang dari ingatan manusia. Contoh Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Itu Ali. Ada yang membenci bahkan. Ya, ada itu. beberapa. Banyak yang kenal dengan tokoh-tokoh artis ya yang terkenal trending sesaat. Artis-artis Korea, begitu ditanya siapakah nama sahabat Nabi yang membeli sumur untuk digratiskan kepada masyarakat sekitar, tidak ada yang tahu. Begitu. Jadi itu algoritma Islam itu sungguh indah, luar biasa. Demikian, barakallahu fikum. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kami adalah panitia pengadaan tanah Masjid Nurul Iman, Puncak Buring Indah, Kecamatan Gunung Gandang, Kota Malang, Jawa Timur. Di sini akan menawarkan Jeep produksi tahun 1949. Kami tawarkan kepada para donatur muslimin maupun kolektor maupun pembeli pribadi maupun instansi guna untuk pelunasan pembelian tanah Masjid Nurul Iman di Puncak Buring. Kami tawarkan harga awal 150 juta rupiah. Adapun untuk informasi lebih lanjut detail bisa menghubungi kami, kontak person di bawah ini, nanti kita akan silakan menghubungi melalui WA, telepon dan lain-lain. Kami bersedia untuk melayani Bapak Ibu muslimin muslimat maupun donatur kolektor untuk menanyakan perihal mobil Jeep ini, hadiah dari Muksinin untuk keperluan pembelian tanah Masjid Nurul Iman. Terima kasih. Saya ingin menjelaskan untuk spesifikasi engine. Engine yang terpasang adalah engine jenis 12R dari manufaktur Toyota dalam kondisi bagus dengan kapasitas 1586 cc. Dan kondisi semua dalam kondisi bagus, aki dalam kondisi bagus, radiator bagus, filter pun sudah bagus, semua sudah light. Dan untuk kelistrikan pun juga dalam keadaan bagus, lampu semua menyala, klakson menyala semuanya. Secara umum bahwa kendaraan ini adalah kendaraan yang layak untuk dikendarai. Masjid Nurul Iman Puncak Buring Indah ini sedang perluasan lahan, biar dijelaskan oleh para tuan guru, para ustadz yang ini. Allah yang di sini. Saya jelaskan, Masjid Nurul Iman ini punya cita-cita yang luar biasa, ingin dikembangkan dari yang ada yang lebih baik lagi. Maka dengan kondisi lahan yang sedemikian ini, kita ingin mengembangkan lagi lebih luas, karena ini juga sudah tidak mencukupi lah, sekitar 200 jamaah sampai 250 sudah mencukupi. Maka kita berpikiran lebih representatif lagi, kita maunya mengadakan tambahan lahan di sebelah utara masjid ini, kurang lebih lahannya 1541 meter persegi. Ini adalah lahannya, lahan yang akan menjadi lahan perluasan. Luas kurang lebih berapa? 1541. Perluasannya 1541. Kebutuhan dananya pinten? Kebutuhan dananya sekitar 1,6 dan kami baru membayar kurang lebih 625-an juta. Allah, masih kurang banyak. Masih banyak. Masih kurang banyak, tapi itu sedikit. Masih banyak kesempatan untuk kita semua. Alhamdulillah. Meraih kadang amal. Amin, amin ya Allah. Itu banyak, tetapi kalau sama Allah diberikan pertolongan itu sedikit. Amin, 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 amin. Dimanapun Anda berada, walaupun Anda tidak berada di wilayah Jawa Timur, Malang, atau di Pulau Jawa bahkan, mungkin Anda ada di luar negeri, mungkin Anda ada di kota-kota lain di seluruh Indonesia. Anda sedang diundang untuk menikmati berkah. Anda terima? Mari bergabung bersama kami dengan para tuan guru kita di Malang, di Puncak Buring. Ketika ada tempat didirikan dan setiap orang yang datang ke tempat itu menaruh kepalanya di atas tanah sambil berseru Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, maka Anda pun ada di situ. Dan malaikat Allah insya Allah memperhitungkan setiap orang yang bahkan tidak ada di sekeliling orang itu yang sedang bersujud di tempat ini. Saudaraku muslimin wal muslimah rahimakumullah, mari kita ada di pesta ini. Pesta apa? Pesta berkah dari Allah yang bahkan ketika kita mati masih berjalan terus sebagai amal jariah. Saudaraku, demikian Allah sayang, Allah berkahi.
Di sini kami menawarkan paket-paket untuk para donatur atau para dermawan yang berkenan. Ada paket yang bernama yaitu paket Abdurrahman bin Auf, atau paket Zubair, atau paket muslimin Rp100.000, atau di bawah itu kami juga masih menerima. Kami dengan senang dan berbangga hati, berapapun yang disampaikan kami akan tampung dan kami wujudkan untuk tanah perluasan Masjid Nurul Iman ini. Rekening kami adalah di Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening sekian, yaitu 664 000 1230, dan kontak person juga di sini kami juga jelaskan atas nama Yayasan Nurul Iman Al Kamil. Langsung ke yayasan kami, bukan nama pribadi tapi ke yayasan panitia. Mungkin info jelas atau transfer atau pengiriman dan lain-lain, ada nama di sini, yaitu pertama Pak Haji Cahyo, terus saya sendiri Muhammad Mansur, Pak Haji Edi, Pak Haji Muhammad Iqbal, Pak Haji Saiful Ahyar. Baik, alhamdulillah perjalanan kali ini kita akhiri. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.